Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Alamsa, NIM 091. Saya akan mengerjakan tugas UAS IMK, yaitu dengan judul analisis tugas. Langsung aja kita mulai ya. Analisis tugas adalah tahapan atau proses untuk menganalisis setiap rincian tugas yang dilakukan manusia, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, urutan tindakan, dan apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan teknik tertentu yang digunakan manusia. Manfaat dari analisis tugas. Manfaat dari analisis tugas itu ada 3. Pertama, manual dan pengajaran. Artinya, analisis tugas berfungsi untuk membuat manual suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengenali cara kerja suatu sistem sehingga manusia memperoleh pengajaran secara manual. Selanjutnya, menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Artinya, dari hasil analisis tugas, kita dapat menangkap berbagai komponen kebutuhan sistem yang akan dipakai selanjutnya untuk merancang sistem baru. Yang terakhir adalah merancang antarmuka. Artinya, dari setiap kebutuhan sistem yang kita tangkap, akan ditemukan klasifikasi tugas atau objek yang akan digunakan dalam perancangan antarmuka dan menghubungkan antara objek yang satu dengan yang lain dengan aksi tertentu. Hal ini berkaitan dengan perancangan berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan OOP. Selanjutnya adalah teknik analisis tugas, ada 3, yaitu dekomposisi tugas, yang kedua analisis berbasis pengetahuan, yang ketiga teknik berbasis relasi entitas. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu dekomposisi tugas. Teknik ini dilakukan dengan cara memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas yang bertujuan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia. Menjelaskan secara terstruktur tugas-tugas di dalam hierarki subtugas dan urutan subtugas. Selanjutnya yang kedua adalah analisis berbasis pengetahuan. Analisis ini dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Salah satu metode yang digunakan adalah tugas deskripsi pengetahuan. Memakai format taksonomi khusus yaitu Task Descriptive Hierarchy atau TDH. Selanjutnya yang ketiga, teknik berdasarkan relasi entitas. Berasosiasi dengan basis data pada model database entitas dan mewakili sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas serta menekankan pada objek. Aksi dan hubungan diantaranya mirip dengan analisis berbasis objek, tetapi mengikut sertakan entitas non-komputer dan penekanan pada pemahaman domain, bukan implementasi. Pada teknik ini juga dilakukan pengklasifikasian dan pengujian, namun lebih dititik beratkan pada relasi antara aksi dan objek daripada kemiripannya. Antara lain adalah objek, aksi, kejadian, hubungan. Selanjutnya adalah sumber informasi dan pengumpulan data. Seorang analisis harus mengumpulkan data yang relevan, secepat dan seekonomis mungkin. Bahkan, bila mungkin, harus dapat memaksimalkan penggunaan sumber informasi murah yang sudah ada sebelum melakukan pengumpulan data yang memakan biaya. Berikut ini adalah beberapa sumber informasi yang dapat digunakan untuk membuat analisis tugas. Di antaranya adalah dokumentasi, observasi, wawancara, analisis awal, dan pengurutan dan klasifikasi. Selanjutnya, penggunaan hasil analisis tugas. Analisis tugas menghasilkan sebuah output yaitu berbentuk perincian dari tugas yang dilakukan orang. Teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Berikut ini adalah contoh 3 jenis penggunaan output analisis tugas, yaitu yang pertama, manual dan pengerjaan. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan dan perancangan sistem. Yang ketiga, perancangan detail interface. Demikian pembahasan mengenai analisis tugas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.